Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, nama saya Askal Gifari. Saya dari kelas 441 03 SNJP 035 akan menuntaskan tugas dari mata kuliah Ekonomi Makro. Nomor absen saya 10. Di sini saya akan menjelaskan tentang keseimbangan perekonomian. Nah, bakal saya jelasin dulu nih, apa itu keseimbangan perekonomian? Didefinisikan sebagai suatu kondisi di mana jumlah penawaran sama besar dengan jumlah permintaan atau sesuai dengan besaran harga yang ditawarkan. Kalian pasti bertanya, mengapa keseimbangan sangat penting dalam perekonomian suatu negara? Mengapa? Keseimbangan menjadi penentu perkembangan kegiatan ekonomi. Tanpa keseimbangan, praktis tidak ada transaksi ekonomi karena keadaan menjadi tidak pasti. Wah, sayang banget. Karena keadaan menjadi tidak pasti itu bakal parah banget dalam ekonomi Indonesia, terutama berkaitan dengan harga sebagai penentu keseimbangan. Pasti bakal nanya lagi kan, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekonomi. Faktor yang mempengaruhi harga keseimbangan adalah yang pertama, permintaan terhadap barang atau jasa bertambah, sedangkan jumlah barang atau jasa terbatas. Yang kedua, tinggi rendahnya biaya produksi. Yang ketiga, pandangan masa depan dari produsen atau konsumen. Yang keempat, produsen mengetahui selera konsumen. Nah, kita masuk nih dalam materi keseimbangan perekonomian dua sektor. Tangan semuanya, tangan. Keseimbangan ekonomi dua sektor bakal saya jelasin dulu nih. Keseimbangan ini berbeda ya dengan keseimbangan perekonomian. Itu punya karakteristik masing-masing, arti masing-masing. Jadi saya artiin dulu ya. Yang dimaksudkan dengan perekonomian dua sektor adalah perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga dan perusahaan. Ini berarti dalam perekonomian itu dimisahkan tidak dapat berkegiatan pemerintah maupun perdagangan luar negeri. Dalam perekonomian dua sektor, sumber pendapatan yang diperoleh rumah tangga adalah dari perusahaan. Pendapatan ini meliputi gaji, upah, sewa, bunga, dan keuntungan adalah sama dengan nilai pendapatan nasional. Dan oleh karena pemerintah tidak memungut pajak, maka pendapatan nasional Y adalah sama dengan pendapatan disposable. YD atau Y sama dengan YD. Dalam perekonomian dua sektor, komponen pengeluaran agregat terdiri dari pembelanjaan konsumsi rumah tangga untuk membeli barang dan pembelanjaan perusahaan untuk membeli barang modal. Dalam persamaan algebra, persamaan pengeluaran agregat adalah AE sama dengan C plus I. Penawaran agregat meliputi pendapatan nasional, AS sama dengan Y. Analisis keseimbangan pendapatan nasional mempunyai dua bentuk perekonomian yang lain, yaitu ekonomi tiga sektor, perekonomian tertutup. Nanti kita bakal jelasin itu. Bukan kita sih, saya akan jelasin ekonomi tiga sektor itu apa, yaitu perekonomian tertutup. Yang kedua, ekonomi empat sektor, perekonomian terbuka yang meliputi ekspor dan impor. Nah, di ekonomi empat sektor itu udah diperbolehkan ekspor dan impor. Kalau yang ketiga belum boleh, karena itu perekonomian tertutup. Persamaan fungsi konsumsi dan tabungan. Konsumsi dan tabungan, ciri-ciri dan tabungan. Fungsi konsumsi adalah suatu kurva yang menggambarkan shift hubungan di antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable. Perekonomian tersembunyi. Fungsi tabungan adalah suatu kurva yang menggambarkan shift hubungan di antara tingkat tabungan rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable perekonomian tersebut. Fungsi konsumsi dan fungsi tabungan dapat dinyatakan dalam persamaan aljabar seperti dinyatakan dalam persamaan yang dinyatakan di bawah ini nih. Fungsi konsumsi ialah C sama dengan min A plus tanda kurung 1 min B di tanda kurung Y, di mana A adalah konsumsi rumah tangga pada ketika pendapatan nasional adalah 0, B adalah kecondongan konsumsi, marginal C adalah tingkat konsumsi, dan Y adalah tingkat pendapatan nasional. Untuk menunjukkan proses penentuan tingkat keseimbangan perekonomian negara dapat digunakan tiga cara ya guys ya, yaitu dengan menggunakan contoh angka yang membandingkan pendapatan nasional dan pengeluaran agregat.
dengan menggunakan grafik yang menunjukkan A. Kesamaan pengeluaran agregat dengan penawaran agregat, dan B. Persamaan di antara investasi dan tabungan. Dengan menggunakan cara penentuan secara aljabar. Apa yang dimaksud keseimbangan ekonomi 3 sektor? Nah, kita masuk dalam materi perekonomian 3 sektor, yaitu perekonomian yang tertutup. Ekonomi 3 sektor adalah perekonomian yang meliputi kegiatan dalam sektor perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah. Dengan demikian, dalam menganalisis perekonomian 3 sektor, pada hakikatnya akan diperhatikan peranan dan pengaruh pemerintah atas kegiatan dalam suatu perekonomian. Banyak pertanyaan nih, apakah fungsi pemerintah dalam keseimbangan perekonomian 3 sektor? Jawabannya ialah dengan masuknya pemerintah dalam analisis pendapatan nasional, maka analisis pendapatan nasional menjadi 3 sektor. 3 sektor. Peran pemerintah dalam perekonomian adalah penyedia barang publik, di mana penyediaan tersebut memerlukan pembiayaan. Wah, pembiayaannya pasti gede banget kan? Nah, apa aja yang harus dipenuhi agar perekonomian 3 sektor mencapai keseimbangan? Syarat yang harus dipenuhi agar perekonomian 3 sektor mencapai keseimbangan adalah jika penawaran agregat sama dengan pengeluaran agregat, atau jumlah penawaran agregat sama dengan besarnya tingkat konsumsi, investasi, dan pengeluaran pemerintah. Mengapa perekonomian 3 sektor selalu menjadi perekonomian tertutup? Perlu diketahui nih ya, perekonomian 3 sektor itu perekonomian disebut perekonomian tertutup karena hal tersebut dikarenakan diasumsikan perekonomian tidak berinteraksi dengan dunia internasional. Interaksi ekonomi hanya terjadi dalam negeri. Negeri kita itu negeri Indonesia ya guys ya. Nah, pada perekonomian 3 sektor, siapa saja pelaku ekonomi yang bekerja di sistem perekonomian suatu negara? Kalian pasti bertanya kan? Rumah tangga konsumsi. Rumah tangga merupakan pelaku perekonomian dalam lingkup konsumsi. Perusahaan merupakan berperan sebagai pelaku ekonomi dalam mata rantai produksi. 3 lembaga keuangan. Yang ketiga itu lembaga keuangan, pemerintah, dunia, internasional. Keseimbangan perekonomian 3 sektor. Pengertian dari perekonomian 3 sektor, yaitu sistem perekonomian 3 sektor merupakan perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Padahal kan tadi udah diartiin kan apa arti perekonomian 3 sektor, tapi kita artiin lagi aja supaya lebih jelas. Sistem perekonomian 3 sektor merupakan perekonomian terdiri dari sektor-sektor rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Dalam perekonomian 3 sektor, belum terdapat kegiatan mengekspor dan mengimpor. Oleh sebab itu, perekonomian 3 sektor dinamakan juga perekonomian tertutup. Dalam menganalisis perekonomian 3 sektor, pada hakikatnya akan diperhatikan peranan dan pengaruh pemerintah atas kegiatan dalam suatu perekonomian. Campur tangan pemerintah dalam perekonomian menimbulkan 2 perubahan penting dalam proses keseimbangan pendapatan nasional, yaitu yang pertama, pungutan pajak yang dilakukan pemerintah akan mengurangi pengeluaran agregat melalui pengurahan atas konsumsi rumah tangga. Yang kedua, pajak memungkinkan pemerintah melakukan pembelanjaan, dan ini akan menaikkan pembelanjaan agregat. Campur tangan pemerintah dalam perekonomian akan menimbulkan 3 jenis aliran baru. 3 jenis aliran guys. Yang baru, 3 jenis aliran itu disebut sebagai pembayaran pajak oleh rumah tangga dan perusahaan kepada pemerintah. Yang kedua, pembayaran pajak tersebut menimbulkan pendapatan kepada pihak pemerintah. Ia merupakan sumber pendapatan pemerintah yang utama. Yang ketiga, pengeluaran dari sektor pemerintah ke sektor perusahaan. Aliran ini menggambarkan nilai pengeluaran pemerintah atas barang-barang dan jasa yang diproduksikan oleh sektor perusahaan. Aliran pendapatan dari sektor pemerintah ke sektor rumah tangga. Aliran ini timbul sebagai akibat dari pembayaran atas konsumsi faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh sektor rumah tangga oleh pemerintah. Pembayaran sektor perusahaan sekarang dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu pembayaran kepada sektor rumah tangga sebagai pendapatan faktor-faktor produksi. Yang kedua, sebagai pembayaran pajak pendapatan perusahaan kepada pemerintah. Pendapatan yang diterima rumah tangga sekarang berasal dari 2 sumber ya. Yang pertama itu dari pembayaran gaji dan upah, sewa bunga, dan utang oleh perusahaan. Yang kedua dari pembayaran gaji dan upah oleh pemerintah.
Keseimbangan perekonomian tiga sektor dalam suatu perekonomian keseimbangan pendapatan nasional akan tercapai bila penawaran agregat adalah sama dengan pengeluaran agregat. Keseimbangan, saya bakal jelasin nih. Y sama dengan AE atau Y sama dengan C plus I plus G. Y sama dengan penawaran agregat, AE sama dengan pengeluaran agregat, C sama dengan konsumsi rumah tangga, I sebagai investasi perusahaan, G merupakan pengeluaran pemerintah berdasarkan aliran pendapatan nasional. Y sama dengan C plus S plus T. Jika C dikurangi dari setiap ruas, maka dalam perekonomian tiga sektor, I dan G adalah suntikan ke dalam sirkulasi aliran pendapatan. Sedangkan S dan T adalah kebocoran. Wah, kebocoran tuh S dan T. Ingat ya, kebocoran itu S dan T. Sebagai kesimpulan, dapatlah dirumuskan bahwa dalam perekonomian tiga sektor yang mencapai keseimbangan akan berlaku keadaan 1 plus G sama dengan S plus T. Y tingkat pendapatan, S tabungan, T pajak. Senang banget gak sih? Kita udah masuk di materi keseimbangan perekonomian 4 sektor. Senang banget. Keseimbangan pendapatan nasional memperhitungkan kegiatan ekspor dan impor. Itulah arti dari keseimbangan perekonomian 4 sektor. Maka analisis mengenai kegiatan ekonomi dalam suatu negara telah sepenuhnya menggambarkan keadaan yang sebenarnya wujud dalam realitas. Oleh sebab itu, kegiatan ekonomi yang sebenarnya perekonomian dapat dibedakan kepada 4 sektor, yaitu konsumsi, investasi. Yang pertama konsumsi, investasi, dan pengeluaran pemerintah ditambah dengan sektor luar negeri di mana kegiatan ekspor dan impor dijalankan. Sirkulasi aliran pendapatan perekonomian. Dalam perekonomian terbuka, sektor ekonomi dibedakan menjadi 4 golongan. Yang pertama, rumah tangga, yang kedua perusahaan, yang ketiga pemerintah, yang keempat luar negeri. Menjalankan perdagangan internasional merupakan kegiatan yang lazim, ya biasa aja gitu dilakukan oleh berbagai negara, karena kegiatan ekspor dan impor merupakan bagian yang penting dalam kegiatan setiap perekonomian. Karena tanpa ekspor dan impor, siapapun pasti kekurangan perekonomian gitu loh. Nah, kita masuk dalam sirkulasi aliran pendapatan. Yang A merupakan membayar pajak pendapatan individu kepada pemerintah, dan pengeluaran ini ditunjuk aliran ketiga. Yang B, pendapatan disposable yang diterima rumah tangga, terutama akan digunakan untuk membeli barang dan jasa yang diproduksikan di dalam negeri. Pengeluaran ini digambarkan oleh aliran 4. Yang ketiga, yang C, mengimpor barang-barang yang diproduksikan di negara lain. Pengeluaran ini ditujukan oleh aliran 5. Nanti saya akan jabarkan fotonya ya guys ya, di sini. Ting. Aliran 1, upah atau gaji, sewa, bunga, dan laba merupakan aliran pendapatan rumah tangga yang diperoleh dari jasa faktor produksi, tenaga kerja, alam modal, dan entrepreneur yang disumbangkan ke sektor perusahaan. Aliran kedua, pihak perusahaan melakukan pembayaran pajak ke pemerintah atas barang dan jasa yang diproduksi serta pajak lainnya yang harus ditanggung perusahaan. Aliran ketiga, rumah tangga mempunyai kewajiban membayar pajak kepada pemerintah, baik dalam bentuk pajak pertambahan nilai maupun pajak lain sebagai wajib pajak. Pajak ini akan mengurangi pendapatan rumah tangga yang akhirnya memperoleh pendapatan disposable sebagai pendapatan yang benar-benar dapat dibelanjakan. Aliran keempat, yang terakhir, ini aliran yang keempat, pembayaran rumah tangga, C, karena melakukan pembelian barang dan jasa dari perusahaan dalam negeri. Aliran kelima, sebagian dari rumah tangga melakukan pembelian barang dan jasa dari luar negeri. Impor, sehingga dana mengalir ke luar negeri dan barang atau jasa mengalir ke luar negeri. Aliran keenam, sisa dari pendapatan rumah tangga yang tidak dibelanjakan untuk pengeluaran konsumsi ditabungkan. Itu dinamakan dengan huruf S, ke lembaga keuangan bank atau non-bank. Selanjutnya, lembaga keuangan sebagai sektor jasa perantara memperoleh tambahan dana cadangan untuk disalurkan bagi yang membutuhkan. Aliran yang ketujuh, investor dapat memperoleh dana melalui pinjaman di lembaga keuangan. Besar kecilnya dana pinjaman sangat ditentukan oleh ketersediaan dana di lembaga keuangan, tingkat bunga pinjaman, lamanya waktu pinjaman, termasuk harapan memperoleh laba dari investasi tersebut.